Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan yang senantiasa memegang kehidupan setiap anak-anaknya. Apapun yang sedang terjadi, percayalah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Satu ayat firman Tuhan yang tidak kelas asing lagi bagi kita. Mari kita membaca Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Bapak Ibu yang ada Alkitab, kita bisa baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3 demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya bacakan untuk kita semuanya sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan, amin. Nah, firman Tuhan jelas memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama saya mau beritahukan kepada kita, kita tahu sekarang. Ini berbicara apa, saudaraku yang terkasih? Berbicara iman, iman. Sekarang itu iman. Nah, yang perlu hari ini bagi kita adalah kita tetap percaya, kita tahu sekarang kita tahu, sekarang kita tetap percaya, sekarang dan seterusnya kita berpegang pada apa yang kita percaya bahwa Tuhan yang Allah kita sembah, yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh sangat baik dan Dia turut bekerja. Iman kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Iman kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang turut bekerja. Sekarang kita menyadari, kita melihat bukan karena situasi kondisi kita berjalan dengan logika kita, tetapi karena iman kita menyadari bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang diam. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang tidur. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja sampai hari ini. Dan kita menyadari bahwa sekarang kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Saudara, memang terkadang kita tidak menyadari dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam logika kita, dalam pemikiran kita. Tetapi firman Tuhan jelas berbicara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku, dalam situasi kondisi keberadaan hidup kita, memang kita tidak menyadari banyak, memahami banyak perkara saudara, tetapi perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersama dengan kita. Sama seperti pada saat bangsa Israel berjalan di padang gurun, bukan berarti Tuhan tidak ada di padang gurun. Bukan berarti Tuhan meninggalkan dan melepaskan mereka begitu saja. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menuntun langkah-langkah mereka. Tuhan sedang memproses mereka. Tuhan sedang membentuk mereka untuk sampai ke tanah perjanjian yang penuh berlimpah dengan susu dan madunya. Kadang-kadang kita berpikir, aduh kenapa ya?
Kenapa seperti ini? Kenapa bisa terjadi? Kadang-kadang kita tidak menyadari saudara apa ini semuanya. Tetapi Tuhan ada di situ. Hidup ini memang misteri. Hidup ini memang sesuatu yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup yang penuh dengan misteri yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi firman Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Firman Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan menerangi jalan-jalan kita. Itulah sebabnya kehidupan yang kita tidak menentu ini hanya bisa dijalani bersama dengan Tuhan, saudara. Hanya bisa diikuti bersama dengan tuntunan Tuhan, karena kalau tidak maka kita akan hancur di depan saudara. Itulah sebabnya Tuhan menuntun bangsa Israel pada malam hari dengan tiang api, pada siang hari dengan tiang awan. Allah ada di situ. Ada orang-orang dari bangsa itu yang menganggap bahwa mana Tuhan, Tuhan tidak baik, mana Tuhan, Tuhan tidak bekerja, mana Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Itulah yang mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan mereka. Hari ini kita berkata firman Tuhan bahwa kita harus tetap percaya. Sekarang kita tahu iman itu sekarang, iman itu bukan besok, iman itu bukan minggu depan, iman itu bukan tahun depan, iman itu adalah sekarang. Bahwa sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita jemaat Tuhan yang mengasihi Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dalam segala perkara kehidupan kita. Dia berfirman tadi kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Jadi bukan perkara 1, 2, 3 perkara, tetapi firman Tuhan berkata bahwa dalam segala sesuatu. Apa artinya dalam segala sesuatu? Termasuk segala sesuatu yang mungkin kita anggap buruk yang sedang terjadi. Jadi dalam segala sesuatu yang bukan kita berpikir hanya sesuatu yang baik dan baik saja. Tetapi Allah bekerja dalam segala sesuatu yang mungkin secara logika kita ini tidak baik bagi kita. Yang mungkin secara logika kita, situasi kondisi ini sangat tidak mengenakkan bagi kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam perkara-perkara yang kita rasakan buruk bagi kita, tapi Allah ada di situ. Allah turut bekerja di situ. Allah akan membuat itu semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, baik yang buruk yang mungkin kita alami saudara, mungkin segala problem, mungkin segala sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Kenapa Dia memberi kekuatan? Karena Dia bekerja. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia menyayangi kita. Jadi segala perkara itu Dia buat menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Itulah artinya bahwa Dia mendatangkan segala kebaikan, saudara. Mungkin kita bilang, aduh ini tidak baik. Mungkin kita bilang, aduh ini buruk bagi kita. Tetapi segala sesuatu itu Dia robah untuk semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatkah kita sebuah contoh dalam sebuah kehidupan Yusuf, saudaraku Bapak Ibu? Yusuf mendapatkan visi yang dari Tuhan, dia mendapatkan panggilan Tuhan, ada satu mandat ilahi dalam kehidupannya yang akan segera terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Yusuf yang mendapat penglihatan dan mimpi yang besar dari Tuhan, dan tangan Tuhan memegang kehidupannya.
Tetapi dia tidak menyadari, saudara, apa yang dia terjadi dalam kehidupannya yang begitu sangat menyakitkan, saudara, dia alami. Keluarganya, kakak adiknya membuang dia, mau membunuh dia, membuang dia ke sumur, ya, dan akhirnya dia dijual kepada orang Mesir, saudara, dan dia mengalami sesuatu yang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Kalau boleh dia hidup tinggal dalam kepahitan karena memang itulah yang dia sedang alami. Tetapi Yusuf tidak mempersalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf terus berjalan dan kepada Allah Israel dia terus berdoa. Tetapi Yusuf tetap berfokus kepada apa yang menjadi bagiannya sebagai orang pilihan Tuhan, yaitu dia tetap percaya kepada Tuhan, saudaraku. Yusuf dalam keadaan yang sangat menyakitkan itu difitnah oleh tante Potifar, saudara, dibuang lagi ke dalam penjara. Bertahun-tahun dia ada di situ, saudara. Sepertinya tidak ada pengharapan, tetapi di mana Yusuf berada, Allah menyertai dia. Di mana Yusuf berada, orang-orang di sekelilingnya diberkati. Di mana Yusuf berada, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Karena Yusuf tahu bahwa dia hanya perlu berfokus kepada Tuhan. Karena Yusuf tahu dia hanya perlu percaya kepada Tuhan. Walaupun situasi kondisi yang dia hadapi rasanya sangat menyakitkan hatinya, saudara. Tetapi tangan Tuhan memegang kehidupannya. Gampang bagi Tuhan untuk mengubah situasi kondisi, saudara, dengan cara dia, saudara. Dalam waktu satu malam saja, Yusuf menjadi seorang pembesar di bangsa yang bukan bangsanya. Dalam satu malam saja, Allah bisa mengangkat dia, menarik dia dari penjara, dari lubang yang menakutkan itu, yang menyakitkan itu, lalu menghadap kepada Raja Firaun. Dan hari itu dia menjadi orang kedua di bangsa Mesir, saudara. Allah tahu bagaimana membentuk seseorang. Allah tahu bagaimana memproses gerejanya. Saya begitu percaya pada saat apa yang sedang kita alami hari ini, bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam ini semuanya. Saya percaya ini bukan berbicara lagi tentang orang per orang dalam gereja Tuhan. Ini sudah berbicara tentang gereja yang Allah sedang lakukan perkara di tengah-tengah kita, dan kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang Allah sedang kerjakan bagi gerejanya dalam pelayanan GBI Barigas ini. Tidak boleh ada orang yang patah semangat, tidak boleh ada orang yang bersungut-sungut, tidak boleh ada orang yang saling mempersalahkan, karena memang ada Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Sama seperti dia mengangkat Yusuf, dia akan mengangkat gereja ini. Sama seperti dia sedang membangkitkan bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Demikian Allah sedang memberkati pelayanan kita. Dia sedang menyatakan kemuliaannya. Di balik ini semuanya, dia sedang bekerja dan dia sedang mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Bapak ibu saudara yang terkasih, inilah yang harus kita pegang, bahwa gereja Tuhan ada di tangan Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, dan dia yang menyatakan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Kejadian 2:50 ayat 20, kisah Yusuf tadi saya mau bacakan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, katanya kepada saudara-saudaranya. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang kamu telah mereka-reka sesuatu yang jahat, kata firman Tuhan ini. Tapi Allah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Jadi apapun yang kita alami, dan mungkin kita berpikir, ini dan itu dan segala macam, tapi Allah membuat semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Menjadi kebaikan. Itulah sebabnya Allah turut bekerja.
Kalau kau menganggap sesuatu yang buruk hari ini, tidak. Itu menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kita menganggap sesuatu yang tidak baik hari ini terjadi, tidak. Itu menyatakan kemuliaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada pemeliharaan Tuhan yang sedang Dia mau nyatakan. Seperti Yusuf terhadap bangsa ini. Untuk memelihara bangsa yang besar inilah Allah mengutus dia kepada Mesir. Walaupun dalam situasi kondisi yang menyakitkan bagi dia, tapi dia sedang melangkah ke dalam perjanjian penggenapan visi Tuhan, saudara. Tidak masuk logikanya, saudara. Tetapi itulah perjalanan yang harus dia lalui, saudaraku. Demikian juga kita perjalanan-perjalanan kita. Sepertinya, wah, kenapa begini? Tetapi di balik ini semuanya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita yang besar. Amin. Percaya tetap kepada Dia. Nah, saudaraku yang terkasih, apa kata firman Tuhan? Kepada siapa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan? Sekali lagi saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siapa mereka? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kepada siapa Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar? Kepada siapa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Kepada orang yang mengasihi Dia. Inilah sebuah kunci di mana kita tenang hati kita pada saat kita hidup mengasihi Tuhan. Walaupun situasi sepertinya buruk, tapi kita tahu itu pasti kebaikan bagi kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kuncinya di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan tidak turut bekerja kepada semua orang, bukan. Tuhan hanya turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa kita adalah pribadi-pribadi gereja Tuhan yang mengasihi Tuhan senantiasa. Yang membangun sebuah kehidupan yang melayani Tuhan. Yang membangun sebuah kehidupan yang menyembah Tuhan senantiasa. Yang membangun sebuah kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Itulah hidup yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih kepada Tuhan inilah yang akan membuat Tuhan begitu bergairah untuk terus bekerja kepada kehidupan kita, saudara. Pada saat Dia melihat ada orang yang mengasihi Dia, maka Dia tidak akan pernah bisa menahan berkat-berkat dan pertolongannya kepada mereka, saudara. Allah bekerja, Allah membentuk, Allah memproses, Allah menuntun mereka, Allah membawa dia, Allah memegang dan membawa kepada penggenapan visi dan rencana Tuhan atas kehidupan orang itu, saudara. Karena kenapa? Karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berjalan di dalam rencana Tuhan, dalam panggilan Tuhan, dalam visi Tuhan, amanat agung Tuhan. Supaya Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini diberikan kepada orang yang bergerak dalam rencana Tuhan, dalam panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita mengalami sesuatu yang tetap percaya akan kebaikan Tuhan, kasihi Tuhan, layani Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus fokus kepada hidup yang mengasihi Tuhan dan hidup yang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan berjalan dalam rencana Tuhan. Pada saat kita tahu bahwa kita hidup mengasihi Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan, tidak ada yang mesti kita takutkan, Pak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Enggak perlu takut. Tuhan bekerja bagi kita. Tuhan mendatangkan segala kebaikan walaupun kita menganggap sepertinya situasi yang kita alami buruk. Tuhan menyatakan kemuliaannya karena Dia melihat anaknya ini adalah anak yang terus mengasihi Dia dan terus berjalan di dalam rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau itu sudah kita lakukan, tidak ada yang kita perlu takutkan. Amin. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.
Satu ayat penutup bagi kita sebelum kita berdoa. Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Kita baca bersama-sama Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang percaya katakan, amin. Tuhan yang berfirman bagi kita, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Inilah kebahagiaan dari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang menyembuhkan semua yang sakit hari ini. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan memberikan imun tubuh yang kuat karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menolong kita dalam segala perkara. Tuhan yang membalik semua keadaan menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah kunci sebuah kehidupan yang berhasil di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi Bapak Ibu tetap dalam keadaan kita akan terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan terus memandang kepada Tuhan, kita pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja. Dan di balik semuanya ini ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang kita kadang tidak mengerti, tapi Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan, amin. Mari kita